Masyarakat antusias mengikuti pemungutan suara ulang di Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosobo Ulu, Kabupaten Batanghari. Tim gabungan mengambil sampel limbah PT PMP yang berada di area KCBN Candi Muaro Jambi untuk diuji. Sejumlah petugas Pantarli di Kabupaten Merangin melewati akses ekstrim dalam melakukan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Sabtu 29 Juni 2024. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi memeriksa 5 perusahaan PT PMP di Desa Kemingking Dalam, Kabupaten Muaro Jambi. Selain melihat kondisi Candi Muaro Jambi, petugas juga mengambil sampel limbah dari PT PMP tersebut untuk diuji. Tim gabungan Ditreskrimsus Polda Jambi, Dinas Lingkungan Hidup, BPTD dan Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 5 mendatangi kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi yang terletak di tengah area pengumpulan batubara atau stockpile PT Pembangunan Bendalo Permai atau PMP di Desa Kemingking Dalam, Kabupaten Muaro Jambi. Tim memeriksa kondisi Candi Teluk 1 yang tepat berada di tengah-tengah area tumpukan batubara tersebut. Tim juga mengambil sampel dari tanah, air, dan lumpur yang berada di kawasan tersebut untuk diuji di laboratorium. Tim memeriksa kondisi Candi Teluk 1 yang tepat berada di tengah-tengah area tumpukan batubara tersebut. Tim juga mengambil sampel dari tanah, air, dan lumpur yang berada di kawasan tersebut untuk diuji di laboratorium. Sampel-sampel tersebut diambil untuk mendalami adakah limbah perusahaan yang mencemari lingkungan. Pemeriksaan ini dilakukan setelah adanya aduan dari masyarakat melalui Siber Polda Jambi. Aduan tersebut terkait keluhan warga yang khawatir kondisi candi tersebut rusak akibat aktivitas dari bongkar muat dan limbah di PT tersebut. Namun polisi belum bisa mengambil keputusan dan masih mendalami aduan tersebut. Hanya kita melakukan pengecekan lah yang di sini terkait dengan cagar-cagar budaya. Bagaimana kita bisa meruntutkan nanti bisa disampaikan oleh dari Kementerian Kebudayaan juga dengan BPTD terkait dengan bagaimana sebenarnya yang terjadi di sini. Jadi terkait dengan bagaimana lokasi di sini, kemudian bagaimana rule yang benar dan sebagainya gitu. Kita punya laboratorium yang sudah terakreditasi. Nanti kita uji di sana. Nanti kita lihat dengan standar baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, nanti apabila melebihi baku mutu, berarti itu otomatis sudah kategori tercemar. Sementara itu, sampel nantinya diserahkan ke laboratorium untuk diuji selama 10 hari. Hasil dari pengujian itu nantinya bakal dijadikan bahan untuk dikaji oleh penyidik Polda dan DLH terkait kelayakan perusahaan tersebut. Adi Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi di Desa Kemingking Dalam, Kabupaten Muaro Jambi sangat mengkhawatirkan. Debu batubara dikhawatirkan merusak candi lantaran berada tepat di tengah aktivitas bongkar muat batubara. Candi Teluk 1 merupakan salah satu candi yang berada tepat di tengah-tengah area pengumpulan batubara PT Pembangunan Bendalo Permai atau PMP di Desa Kemingking Dalam, Kabupaten Muaro Jambi. Candi ini hanya dibatasi dengan pagar seng keliling dan kawat berduri di tengah aktivitas lalu lalang kendaraan perusahaan. Berada di kawasan aktivitas batubara tentunya dapat membahayakan kondisi candi. Debu batubara yang mengandung senyawa kimia dikhawatirkan merusak permukaan candi. Sementara itu, pihak Cagar Budaya tidak dapat berbuat banyak. Kendati secara sejarah, candi ini ditemukan pada tahun 1820 lalu. Namun penetapan kawasan Cagar Budaya ini terbit pada 2013 dan sistem zonasinya di tahun 2023 lalu.
Sedangkan perusahaan PT PMP berdiri sejak tahun 1970-an. Jadi kita ikutin aturan yang ada, sistem zonasi, jadi kita cocokkan dulu kita dalam istilahnya penelitian lah terkait dengan izin-izin yang perusahaan yang ada di sini. Kami diberi tempat, diberi ruang pagar, ada di kawasan ini, di lingkungan ini perusahaan ada Candi Teluk 1, Candi Teluk 2, dan situs Istana. Sementara dalam perusahaan PT PMP terdapat 3 bangunan candi. Selain Candi Teluk 1, terdapat pula Candi Teluk 2, serta Candi Cina yang lokasinya tidak berjauhan dan masih di dalam area perusahaan. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemungutan suara ulang maksud kami dijalankan di 2 TPS di Kabupaten Batanghari. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Judiawan, langsung dari Kabupaten Batanghari. Halo, selamat sore Ade. Seperti apa situasi terkini dari pelaksanaan PSU di Kabupaten Batanghari ini, Ade? Baik, saya laporkan bahwa hasil pemungutan suara ulang yang ada di Kecamatan Merosobulu, tepatnya di Desa Kembang Seri, di RT 7 dan RT 8, ini telah selesai dilakukan. Di mana proses pelaksanaan yang dimulai dari pukul 7 hingga pukul 1 tadi telah rampung dan mulai dari proses pemungutan, dan setelah itu dilakukan oleh penghitungan suara yang dilakukan oleh pihak KPPS sendiri. Dan saya hitung tadi, sekitar 5 menit yang lalu proses penghitungan suara di TPS 02 telah selesai dilaksanakan, di mana dari hasil proses penghitungan terdapat sebanyak 222 pemilih di TPS 04 yang melakukan atau menyalurkan hak suaranya dari total DPT sebanyak 266. Sementara untuk di TPS 02 sendiri sebanyak 217 jumlah orang atau pemilih yang melaksanakan hak suaranya apabila dibandingkan DPT sebanyak 261 orang. Dan artinya di kedua TPS ini terdapat 24 orang yang tidak menyalurkan hak suaranya. Sementara itu nantinya hasil proses penghitungan yang dilakukan di TPS tersebut akan dilakukan atau digeser dengan sejumlah logistik akan dibawa di Kecamatan Merosobulu. Nantinya di Kecamatan Merosobulu sendiri akan dilakukan rekapitulasi ulang yang akan dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu di Kabupaten Batanghari maupun Provinsi Jambi. Dan selain itu juga, dari hasil pantauan saya selama proses pemungutan suara ulang berjalan, sedikitnya pihak personil kepolisian yang melakukan pengamanan sebanyak 68 orang, di mana sebanyak 18 orang personil ditempatkan di masing-masing TPS, yakni di TPS 02 dan TPS 04 sendiri. Dan sisanya yakni disiagakan di pos Kecamatan Merosobulu untuk mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Natasha. Dan kemudian Ade, apakah proses penghitungan suara untuk PSU DPRD Provinsi Jambi ini saat ini sudah dilakukan, Ade? Ya, Natasha, seperti yang saya sampaikan tadi, prosesnya telah berjalan, di mana proses penghitungan sendiri tadi dimulai sekitar pukul 2:30 atau tepatnya pukul 14.30 sore tadi. Dan berjalannya proses penghitungan sendiri cukup lancar dan aman, di mana ini dibuktikan hasil proses penghitungan yang selesai tadi sekitar 5 menit yang lalu, atau tepatnya berakhir pada pukul jam 15, maksud saya 15:50 waktu Indonesia Barat. Demikian, Natasha. Baik, Ade. Pengamanan PSU berjalan dengan lancar sehingga seluruh kegiatan pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Ade atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Batanghari telah bergulir pada Sabtu pagi. Antusias masyarakat yang datang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pemilu pada Februari lalu. Pemungutan suara ulang di Desa Kembang Seri, Kecamatan Merosobulu, Kabupaten Batanghari telah bergulir. Masyarakat yang melaksanakan pencoblosan pun terpantau cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan antusias pemilih yang datang ke TPS, yakni TPS 02 dan 04. Proses penyaluran hak suara pada PSU ini pun dilakukan sesuai regulasi. Mulai dari pengecekan formulir C pemberitahuan dengan disertai identitas diri atau KTP pemilih. Anggota KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan,
selama proses pencoblosan berlangsung, tidak ditemukan kendala berarti dan proses pemilihan berjalan lancar. Pihak KPU pun menargetkan partisipasi pemilih pada PSU kali ini dapat lebih tinggi dibanding pemilu Februari lalu. Maksimal kegiatan sosialisasi, koordinasi, yang mudah-mudahan partisipasinya ya lebih tinggi dari hasil pemilu yang pada 14 Februari. Jadi partisipasinya kita berharap 14 Februari itu yang dilaksanakan kemarin itu akan lebih tinggi yang dilaksanakan pada hari ini. Sesuai tahapan dan jadwal pencoblosan, pelaksanaan PSU berjalan lancar yang dimulai dari pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya proses penghitungan ulang surat suara akan dilakukan di 2 TPS yang melaksanakan PSU, sebelum rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan dilakukan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Suara ulang atau PSU di 2 TPS, yakni TPS 2 dan TPS 4 yang berada di Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, dilaksanakan hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan juga proses pengawasan yang dilakukan, kami telah terhubung dengan anggota KPU Provinsi Jambi, Bapak Fahrul Rozi, dan juga nanti kami akan bergabung bersama salah seorang anggota Bawaslu Provinsi Jambi langsung dari Kabupaten Batanghari. Terlebih dahulu, kami akan menyapa anggota KPU Provinsi Jambi, Bapak Fahrul Rozi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak Amsul. Iya, Pak Fahrul, bagaimana pelaksanaan PSU di Kabupaten Batanghari, Pak? Iya, ini kita barusan menyelesaikan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi, gitu Pak Amsul. Jadi kita sebelum itu kita sudah menjalankan beberapa rangkaian, misalnya dengan rapat koordinasi dengan stakeholder, terus sosialisasi, terus juga kita mempersiapkan semua kebutuhan logistik untuk melaksanakan PSU. Dan saya dari pagi, dari jam 7 sampai jam 1, pelaksanaan PSU ini normal seperti biasa pada pemilu kita 14 Februari 2024 yang lalu. Tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang berubah dalam sistem pelaksanaan PSU tersebut. Saya memantau di 2 TPS, TPS 2 dan TPS 4, alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. TPS dibuka jam 7 dan berakhir di pukul 13.00 sampai proses penghitungan di penghitungan suara di tingkat TPS masing-masing TPS. Dan alhamdulillah prosesnya sudah selesai. Sekarang proses administrasi, persalinan administrasi hasil penghitungan ada dituangkan ke dalam POM C hasil, termasuk juga kita seperti biasa juga waktu pemilu kita menggunakan Sirekap. Jadi laporan itu sudah disampaikan oleh teman-teman KPPS, menjalankan tugas-tugasnya, laporannya. Nanti setelah proses ini baru kita akan melaksanakan rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan, termasuk juga nanti di tingkat kabupaten sampai di tingkat provinsi. Insya Allah kita akan menjalankan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung tanggal 30 Juni besok. Di tingkat kabupaten akan berlangsung tanggal 3 dan di tingkat provinsi akan berlangsung tanggal 6 Juli mendatang. Dan kami sangat berterima kasih dan apresiasi untuk semua pihak dalam rangka menyukseskan dan menjaga kondisi yang aman, kondusif selama pelaksanaan PSU di Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu. Begitu Pak Amsul. Ya, baik, jika dilihat untuk partisipasi pemilih seperti apa Pak Fahrul Rozi setelah selesai dilaksanakannya rekapitulasi ini? Ya, kalau dari data yang kita terima itu hampir di angka partisipasi di 2 TPS tersebut ya. Dari jumlah DPT 261 tambah 266 hampir 530 ya. Partisipasi kita itu hampir di angka 85%.
Dan itu cukup kalau dibandingkan dengan pemilu 14 Februari yang lalu itu cukup tinggi yang PSU ini partisipasinya, Pak Amsul. Berarti ada peningkatan seperti itu ya dari pemilu di awal 2024 kemarin. Baik, terima kasih Bapak Parlozi atas informasinya. Dan selanjutnya, saudara, kita akan bergabung bersama anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Bapak Muhammad Hafiz, untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan. Selamat sore, Pak Hafiz. Sore, Pak Amsul. Ya, Pak Hafiz, apakah ada catatan dan juga temuan dari Bawaslu Provinsi Jambi setelah dilaksanakannya pemungutan suara ulang di 2 TPS ini? Untuk sementara kita belum mengumpulkan data-data dari pengawas TPS karena tadi kebetulan belum sempat selesai proses sampai rekapitulasi. Kita sudah bergeser karena kebetulan pimpinan dari RI hadir, jadi sehingga kami harus bergeser dari Marsebo Hulu. Gitu. Untuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi sendiri seperti apa, Pak? Yang pasti kita sudah menerjunkan tim dari mulai pengawalan surat suara sampai hari ini, yaitu dari kabupaten itu 11 orang, kemudian kecamatan 8 orang, dan 17 pengawas desa dan kelurahan di Kecamatan Marsebo Hulu terfokus mengawasi di TPS yang PSU ini. Nah, jika nantinya ada laporan kembali dari masyarakat, apakah Bawaslu Provinsi Jambi juga sudah menyiapkan posko pengaduan kepada masyarakat di Batanghari? Kalau itu sudah kita siapkan, dan insya Allah kami dan jajaran ke bawah sudah mempersiapkan dari awal, karena kita sudah melakukan koordinasi intens terkait ini dengan kabupaten sampai ke bawah. Untuk skema pelaporannya sendiri, agar bisa diketahui masyarakat itu seperti apa, Pak Hafiz? Kalau untuk hari ini kan sedang dilakukan proses rekapitulasi. Nanti di rekapitulasi di kecamatan, biasanya saksi dari peserta pemilu ataupun masyarakat melaporkan ke pihak kami di tataran bawah sampai ke kabupaten. Biasanya seperti itu. Baik, untuk kesiapan tim pengawas sendiri, Pak Hafiz, dari Bawaslu, karena ini nantinya juga akan ada rekapitulasi yang berjenjang hingga ke tingkat Provinsi Jambi. Seperti apa kesiapan dari Bawaslu? Syukur Alhamdulillah untuk perangkat kita dari mulai desa dan kecamatan sudah siap, karena pengawas kecamatan sudah dibentuk sehingga mereka siap untuk melakukan pengawasan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Lalu apa yang menjadi harapan dari Bawaslu Provinsi Jambi atas terselenggaranya PSU hari ini, Pak Hafiz? Dengan tingginya antusiasme masyarakat, kami Bawaslu mensupport dan mengapresiasi kinerja semua pihak termasuk KPU sehingga proses PSU ini berjalan dengan lancar. Harapan kami untuk PSU ini baik hasil maupun hal-hal yang lain itu maksimal sehingga tidak lagi terjadi perselisihan hasil pemilu. PSU ini dijadikan PHPU lagi di Mahkamah Konstitusi. Harapan kami seperti itu sehingga KPU Provinsi bisa menetapkan hasil pemilihan untuk Dapil 2 Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari ini. Ya, baik, terima kasih Bapak Muhammad Hafiz, anggota Bawaslu Provinsi Jambi atas informasinya, dan sebelumnya terima kasih juga untuk Bapak Fahrul Rozi, anggota KPU Provinsi Jambi atas informasinya. Selamat sore dan juga selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa mengawal proses pemilu ini dapat berjalan dengan lancar hingga pleno nantinya. Baik, saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, saudara, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan lakukan uji petik untuk mengawasi kinerja Pantarli. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024.
Saudara, masyarakat di Provinsi Jambi diminta untuk bersinergi membangun kolaborasi bersama dalam melaksanakan pengawasan Pilkada serentak 2024 agar penyelenggaraan pesta demokrasi ini berjalan lancar dan minim pelanggaran. Bawaslu Provinsi Jambi siap mengawal agenda pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi. Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, saat kegiatan peluncuran pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di lapangan kantor Gubernur Jambi, Jumat malam. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk membangun kebersamaan masyarakat di Provinsi Jambi agar bersinergi membangun kerjasama dan kolaborasi dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi. Sementara anggota Bawaslu RI, Fuadi, berharap dengan sinergi yang dilakukan antara penyelenggara dengan masyarakat dapat menyukseskan pelaksanaan pilkada terutama dalam mencapai target partisipasi pemilih. Launching pengawasan pemilihan serentak 2024 menunjukkan kesiapsiagaan para jajaran pengawas pemilu dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan di tingkat kelurahan untuk siap mengawal pelaksanaan pada pemilihan serentak dalam penyelenggaraan pemilihan 2024. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan pilkada serentak di Provinsi Jambi, pihaknya telah memberikan dana hibah kepada Bawaslu, KPU, dan TNI Polri. Profesionalitas dari pihak penyelenggara dan pihak keamanan sangat diharapkan. Penyelenggara pilkada, KPU, Bawaslu, TNI Polri, dan masyarakat, termasuk partai politik, memiliki semangat serta harapan yang sama, yaitu agar pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi berlangsung lancar, sukses dalam semua tahapan, baik pra, pada saat maupun pasca. Dan dalam seluruh tahapan itu pula kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa aman, kondusif, dan damai. Bawaslu Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan secara melekat di setiap tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum hingga ke tingkat paling bawah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Demi menjamin setiap warga negara terdata sebagai pemilih pada Pilkada 2024, petugas pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Merangin rela menembus akses ekstrim untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Guna mengakomodir hak konstitusional warga dalam menggunakan hak pilihnya, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli serta diawasi pengawas pemilu Kelurahan Desa atau PKD di TPS 2 Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin berjuang melaksanakan tugasnya melewati akses geografis yang ekstrim. Petugas Pantarli yang juga didampingi Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwaslu-Cam ini harus melewati medan yang terjal dan berlumpur. Kemudian badan jalan yang sempit seperti akses menuju kebun, beberapa sisinya berupa tebing, serta menyeberangi sungai dengan melewati jembatan papan untuk bisa sampai ke rumah warga demi melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Petugas Pantarli memvalidasi dengan mengecek dokumen kependudukan warga seperti KTP elektronik atau kartu keluarga. Jika memenuhi syarat, didata dalam daftar pemilih dan mencoret yang tidak memenuhi syarat. Petugas Pantarli TPS 2 Desa Tanjung Lamin, Nanda Farhan Maulana mengatakan, dirinya berdua bersama seorang Pantarli lainnya mendata 200 kepala keluarga dan 500 jiwa pemilih di TPS 2 Desa Tanjung Lamin. Melakukan cokling untuk warga yang telah memenuhi syarat. Teknis pendataan ini bagaimana? Mendatangi rumah warga dan meminta KTP atau KK untuk bukti yang telah yang terdaftar. Dari tanggal 24 Juni sampai 24 November Juli 2024. Meski mengaku khawatir saat menempuh akses jalan yang sepi, namun para petugas pemilihan ini tetap semangat karena sudah menjadi kewajibannya demi pilkada berjalan dengan baik. Mereka harus selesai mencocokkan dan meneliti data pemilih hingga batas waktu 24 Juli 2024 mendatang.
Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi tidak mendapatkan akses data dari Komisi Pemilihan Umum ketika melakukan pencocokan penelitian atau coklit. Namun Bawaslu akan tetap melakukan pengawasan tahapan coklit secara ketat dan akan melakukan uji petik. Pemuktakiran data pemilih diprediksi bakal berjalan tidak komprehensif untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Karena Bawaslu sebagai lembaga pengawasan kembali tidak mendapatkan akses data dari Komisi Pemilihan Umum ketika melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Indra Tritusian mengatakan, meski tidak memiliki data valid, namun pihaknya sudah menyiapkan semua alat kerja pengawasan. Dengan keterbatasan personil setidaknya, Bawaslu akan mengawasi secara ketat dan menargetkan untuk melakukan uji petik. Mengingat pemutakhiran data pemilih termasuk proses krusial dalam pelaksanaan pilkada, karena memiliki potensi tinggi sengketa proses maupun sengketa hasil. Pengawas kita juga ikut, artinya membuntuti lah ya. Karena kita ingin memastikan betul, Pantarli ini turun door to door, tidak menggunakan jasa orang lain. Kemudian memastikan Pantarli ini benar-benar mutakhir dalam menyusun daftar pemilih itu. Sementara itu, anggota KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, pada tahapan coklit ini, pihaknya berpegang teguh pada prinsip perlindungan data pemilih. Hal itu sesuai dengan PKPU 7 tahun 2024 tentang pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sehingga KPU tidak memiliki kewenangan untuk memberikan akses data coklit kepada Bawaslu. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan uji petik untuk mengawasi hasil kerja Pantarli dalam sebulan ke depan pada tahapan coklit, sehingga tahapan coklit ini diharapkan dapat berjalan sesuai prosedur. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan uji petik pengawasan terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, uji petik ini bertujuan untuk memastikan Pantarli benar-benar bekerja secara optimal sesuai prosedur dan tidak menerka data yang mempunyai hak pilih. Uji petik ini akan dimulai pada pekan depan dan merupakan salah satu strategi pengawasan kawal hak pilih untuk memastikan Pantarli bekerja sesuai prosedur. Bawaslu nantinya akan melakukan pengambilan sampel yang telah dicoklit oleh jajaran KPU setempat di puluhan rumah warga yang tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur demi menjaga keakuratan dan kualitas data pemilih. Uji petik ini kami dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melaksanakannya, dan kami dengan adanya uji petik ini untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar sudah didatangi oleh Pantarli untuk melakukan coklit. Karena dengan uji petik ini kami langsung melihat langsung benar atau tidak Pantarli melakukan coklit di rumah warga ataupun masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerjunkan 93 pengawas desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebab ada 174.832 data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang harus divalidasi. Pantarli diminta untuk serius melakukan sensus dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata sebagai pemilih selama sebulan, dimulai dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jambi minta peran camat dan lurah untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Pemerintah juga siap memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh KPU dalam menyukseskan Pilkada 27 November mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prastio. Halo, selamat sore Joko. Ya baik Joko, sejauh mana? Ya Joko, sejauh mana persiapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Jambi saat ini, Joko? Ya, baik. Terima kasih dapat saya sampaikan bahwa segala persiapan dalam tahapan pemilihan kepala daerah, Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, serta Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi telah dilakukan.
saat ini KPU Kota Jambi telah melakukan persiapan, yakni dengan melakukan merekrut badan ad hoc yang yakni tentang panitia pemilihan suara dan panitia pemilihan kecamatan di Kota Jambi. Saat ini juga KPU telah melakukan rekrutmen terhadap sejumlah ribuan pantarlih yang ada di Kota Jambi. Nantinya mereka turun langsung ke lapangan dan melakukan pendataan secara langsung door to door kepada masyarakat yang ada di Kota Jambi. Mereka juga nantinya akan menyesuaikan berapa jumlah TPS dan jumlah DPT yang akan melakukan pemilihan suara pada 27 November mendatang. Saat ini juga pemuktahiran data atau coklit masih berlangsung yang dilakukan sejak 24 Juni kemarin hingga yang akan dilakukan pada 24 Juli mendatang. Saat ini anggota Pantarlih telah turun ke lapangan dengan berbagai hal yang untuk mendata jumlah berapa jumlah DPT yang ada di Kota Jambi, termasuk mendata perpindahan penduduk yang baik yang keluar dari Kota Jambi maupun yang masuk ke Kota Jambi. Kemudian juga KPU juga telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan tahapan-tahapan pemilu Pilkada serentak 2024 ini, baik kepada masyarakat maupun dengan anggota partai politik yang ini terkait dengan pendaftaran calon perseorangan yang telah dibuka beberapa waktu lalu. Dan saat ini KPU juga masih melakukan pendataan terkait kapan untuk penetapan daftar pemilih tetap yang ada di Kota Jambi. Kembali ke studio. Dan kemudian Joko, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 nanti, Joko? Ya, untuk saat ini tidak hanya KPU, namun pemerintah Kota Jambi juga telah mendukung atau berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi juga mengajak seluruh masyarakat Kota Jambi untuk datang ke TPS pada 27 November mendatang. Hal ini dikatakan langsung pada saat launching Pilkada serentak bersama KPU yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian juga seluruh camat dan lurah yang ada di Kota Jambi diminta untuk turun langsung dan berkoordinasi dengan anggota KPU Kota Jambi dan PPK serta PPS yang ada di Kota Jambi, baik itu penetapan lokasi TPS yang ada di Kota Jambi, sehingga ini untuk meminimalisir terjadinya tingkat kesulitan ataupun permasalahan yang terjadi di lapangan, baik dari pendistribusian logistik dan keamanan TPS saat pemilihan mendatang, mulai dari titik lokasi dan tempat yang telah disediakan, sehingga koordinasi harus terus ditingkatkan oleh para camat dan lurah yang ada di Kota Jambi dengan penyelenggara Pilkada serentak nanti. Kemudian juga Kota Jambi telah mendistribusikan, maksud saya telah mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak Kepala Daerah, Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi serta Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi dari anggaran APBD tahun 2023 kemarin. Untuk pilkada ini dialokasikan sekitar 24 miliar untuk KPU Kota Jambi dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Hal ini sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni 40% yang telah dianggarkan pada tahun 2023 lalu, yakni sebesar 9,7 miliar. Kemudian tahun ini dianggarkan sekitar 60% dari APBD, yakni sekitar 14 miliar di tahun 2024 maksud saya, dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang. Demikian. Baik, berbagai persiapan telah dilakukan dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Jambi. Terima kasih Joko atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Dinas Dukcapil Bungo pastikan ketersediaan belangko IKTP mencukupi sampai akhir November 2024. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bungo memastikan bahwa ketersediaan belangko KTP elektronik aman menjelang Pilkada serentak 27 November mendatang. Kabid Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Bungo Desmond mengatakan, pada bulan Mei lalu ketersediaan belangko KTP elektronik yang tersedia mencapai 5.000 keping lebih. Namun tingginya permintaan pencetakan KTP di masyarakat,
Saat ini tersisa 4.500 keping. Jika permintaan pencetakan meningkat, maka jumlah belangko KTP elektronik akan ditambah. Pada bulan Juli nanti, Dukcapil Bungo akan mengajukan penambahan belangko KTP ke pemerintah pusat agar menjaga ketersediaan belangko. Karena ketersediaan belangko KTP ini merupakan nyawa dari pelayanan. Ketika layanan terkendala dengan kekurangan EKTP, maka pelayanan di Dukcapil akan terhambat. Kalau untuk ketersediaan KTP belangko kita masih cukup, sampai saat ini ada 4.500 belangko di kita, dan kondisi di pusat juga masih cukup. Jadi mudah-mudahan sampai pilkada nanti ketersediaan belangko mencukupi. Harapkan masyarakat yang sudah 17 tahun segera melakukan perekaman dan yang meninggal segera melaporkan untuk diterbitkan akte kematiannya. Selain itu, untuk mendukung tugas KPU dalam pemenuhan dokumen administrasi kependudukan masyarakat, Dukcapil Bungo gencar melakukan pencetakan KTP di tingkat pendidikan menengah hingga ke masyarakat yang belum memiliki KTP. Dengan harapan nantinya proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan lancar dan dapat memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 12.500 keping belangko KTP elektronik tersedia di Dinas Dukcapil Kota Jambi. Jumlah tersebut mampu memenuhi kebutuhan cetak KTP, terutama bagi pemilih pemula jelang pilkada serentak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Jambi siap menyambut pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jambi, wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. Pihaknya akan terus mengejar target perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas mengatakan, perekaman KTP elektronik dilakukan ke setiap sekolah jenjang SMA sederajat dan juga menyiapkan belangko cetak KTP di Kota Jambi. Sejauh ini ketersediaan belangko masih aman, mencapai 12.500 belangko. Jumlah tersebut cukup untuk perekaman KTP pada pemilih pemula yang berjumlah 12.000 orang. Jika masih terdapat kekurangan, dinas terkait akan meminta ke pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jambi. Masih ada sekitar 5.000 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, terutama mereka yang sudah memasuki usia 17 tahun jenjang pilkada serentak tahun 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris dan Ketua TPPKK menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN Republik Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hestidar Haris secara resmi menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN Republik Indonesia dalam acara Malam Penghargaan Bidang Bangga Kencana tahun 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Masih dalam rangka menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengukir prestasi atas capaian kinerjanya membangun daerah. Kali ini Gubernur Jambi Al-Haris dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hestidar Haris dianugerahi penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN Republik Indonesia. Al-Haris dan Hesti dinilai mampu mengoptimalkan sinergi dan langkah dalam pencegahan stunting di daerah untuk mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Penghargaan tersebut diterima secara resmi oleh Hestidar Haris dalam acara Malam Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana di Semarang, Jawa Tengah. Hesti mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi untuk mengoptimalkan kinerja dan komitmen dalam upaya mewujudkan Provinsi Jambi bebas stunting. Menciptakan dan melanjutkan koordinasi yang baik antara seluruh pihak menjadi syarat mutlak keberhasilan penanganan stunting di daerah. Hasan menilai bahwa Jambi layak untuk memperoleh ini. Tentu saja berharap ke depannya kerjasama antar pemerintah daerah dan KKBN vertikal dalam hal ini terutama tentang
pencegahan stunting dan masalah kependudukan yang lainnya, ya tentang masalah keluarga dalam rangka hari keluarga nasional ini. Kedepannya kita berharap bahwa Jambi akan lebih baik lagi. Hesti berharap melalui kerjasama yang baik dari seluruh pihak termasuk partisipasi aktif masyarakat, penanganan dan pencegahan stunting di Provinsi Jambi akan semakin membaik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya hingga akhir Juni 10 hektar lahan terbakar di Muaro Jambi. Anda bergabung bersama kami dalam segmen info seputar haji. Saudara, para jemaah haji asal Muaro Jambi dijadwalkan akan tiba di asrama haji pada 18 Juli 2024. Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi Buhri memastikan 199 jemaah dalam kondisi yang sehat. Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, kini para jamaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi sedang melakukan ziarah, sembari menunggu perjalanan ke Madinah untuk mengerjakan arba'in. Kepala Kantor Kementerian Agama Muaro Jambi Buhri mengatakan, untuk kondisi semua jamaah asal Kabupaten Muaro Jambi dalam keadaan sehat. Sementara untuk kepulangan ke tanah air, dijadwalkan para jamaah haji akan tiba di asrama haji, embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada 18 Juli mendatang. Buhri menegaskan, keluarga jamaah tidak dapat menjemput jamaah haji di asrama secara langsung. Keluarga hanya bisa menjemput jamaah di Gor Kota Baru, Kota Jambi. Seperti pada momen pelepasan jamaah saat diberangkatkan ke asrama haji. Hajinya bisa di Gor Kota Baru. Jadi nanti dari asrama haji antara nanti ada mobil khusus yang membawa ke Gor Kota Baru. Yang di Sungai Bahar itu kita main fasilitasnya, Pak? Iya, nanti difasilitasi seperti dia kemarin berangkat. Untuk jumlah jamaah haji Muaro Jambi sendiri berjumlah 199 jamaah yang bergabung dengan jamaah haji asal Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat dengan kelompok terbang 25. Azam, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, hingga akhir Juni, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 10 hektar. Saat ini tim Satgas masih belum dapat memastikan penyebab dari kebakaran tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi mencatat, luas kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2024 diperkirakan mencapai 10 hektar. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi Ridwan mengatakan, 10 hektar lahan yang dilalap api tersebut merupakan lahan yang berada di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh. Sementara, untuk luas yang terbakar di 3 titik lainnya berada di Desa Lonrang, Kecamatan Kumpeh. Kemudian di Kecamatan Jaluko di Desa Pematang Gajah dan Kecamatan Muaro Sebo, Desa Bakung. Ridwan menegaskan, BPBD belum dapat memastikan penyebab kebakaran lahan di 4 titik tersebut. Namun peristiwa kebakaran telah disampaikan BPBD kepada Polres Muaro Jambi. Kemudian memang ada sifatnya yang mungkin kelalaian lah gitu kan, kelalaian yang tidak bisa kita sebut apakah itu kelalaian disengaja atau tidak itu. Kita ada memberikan informasi ke pihak kepolisian juga gitu. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri masih dikerahkan untuk melakukan patroli. Patroli pencegahan karhutla ini difokuskan di Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu. Hingga kini tim BPBD masih terus melakukan identifikasi berapa luas lahan yang telah terbakar. Azam, TVRI Jambi melaporkan. 2 desa di Kecamatan Mandiangin Timur menjadi wilayah yang rawan karhutla. Pemerintah Kecamatan Mandiangin memastikan pihak perusahaan untuk ikut melakukan pembinaan dalam mengantisipasi karhutla kepada masyarakat. Memasuki peralihan musim kemarau, jajaran pemerintah Kecamatan Mandiangin Timur terus meningkatkan dan melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Sarolangun. Termasuk pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Mandiangin Timur,
terutama wilayah berpotensi mengalami karhutla pada tahun ini. Camat Mandiangin Timur Rendra Aptilisma mengatakan, terdapat 10 desa, yakni Desa Butang Baru, Guruh Baru, Jati Baru, Desa Jati Baru Mudo, Jernang Baru, Meranti Baru, Petiduran Baru, Sukamaju, dan Desa Sungai Butang. Dari 10 desa tersebut yang menjadi perhatian dan rawan karhutla ditetapkan sebanyak 2 desa. Dan 8 desa lain terus diminta untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Rendra menjelaskan pihaknya sudah membentuk komunitas masyarakat peduli api serta beberapa relawan di beberapa desa untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk saat ini, alhamdulillah kami dari pihak kecamatan sudah melakukan beberapa kegiatan. Semisal kami sudah membentuk tim, tiap desa sudah ada tim khusus untuk menangani karhutla. Itu juga dibimbing langsung dari pihak perusahaan. Alhamdulillah perusahaan yang ada di aktif terkait penanggulangan bencana karhutla. Jadi untuk saat ini itulah yang baru kami lakukan. Dan juga kami tidak terlupa koordinasi dengan BPBD. Jajaran pemerintah Kecamatan Mandiangin Timur mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk tidak membakar saat membuka lahan serta berhati-hati saat beraktivitas di area hutan dan lahan serta perkebunan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, memasuki awal musim kemarau 2024, Manggala Agni Daerah Operasi Sarko Sumatera 13 menemukan 2 titik panas di tanggal 27 Juni 2024 di Kecamatan Cerminan Gedang serta Kecamatan Bati 8. Musim kemarau tahun 2024 yang mulai terjadi di wilayah Kabupaten Sorolangun sudah memiliki dampak. Dalam beberapa hari terakhir, terdapat 2 titik panas yang ditemukan. Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Sarko Sumatera 13, Muhammad Hakim mengatakan, sejak awal Januari hingga Juni, pihaknya telah melakukan puluhan pemeriksaan sejumlah titik panas. Titik panas tersebut berdasarkan laporan dari satelit Aquaterra, namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan, tidak semua merupakan titik panas. Ada beberapa titik panas terpantau dengan tingkat confidence level high atau tinggi. Dari sejumlah titik panas level tinggi tersebut, rata-rata lahan yang sudah terbakar saat ditemukan berkisar mencapai 0,5 hektar dan pihaknya pun langsung melakukan pendinginan. Tentunya juga bila muncul hotspot, ini beberapa kali juga sudah ada hotspot untuk Sorolangun sekitar 18. Kapan itu Bang? 18 ini? Dari bulan ini? Sampai bulan ini. Dari awal bulan? Awal tahun. Sampai bulan ini. Dan hari ini juga kita ada hotspot di Kecamatan CNG dengan di Batin 8. Kita juga sudah turun mengecek, tinggal tunggu laporannya apakah itu titik api atau bukan. Dalam upaya penanganan karhutla di musim panas 2024 ini, jajaran Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera 13 melakukan aksi reaksi cepat menerjunkan personil ke lapangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Nastasya Lagal bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.